sih tapi nggak mau daftar. Kan kita juga bingung ya, nanti kunjungannya seperti apa, seperti ngomongnya. Benar mungkin? Kalau apa? Kan di psikologi kan sering ada penerimaan pegawai ya. Iya. Untuk tes. Iya. Jadi kita kasih nilai yang baik padahal hasilnya tidak baik. Itu bisa. Karena ada kedekatan itu tadi. Kalau misalnya ada tes CPNS atau tes apa gitu, terus ada orang kesini untuk belajar psikotes, itu termasuk benturan kepentingan atau bukan? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi dia mau belajar psikotes itu supaya nanti dia tes AKPRI atau tes CPNS itu bisa menjawab, bisa bagus nilainya seperti itu. Itu termasuk benturan kepentingan atau bukan itu ya? Bisa ya? Bisa. Jadi kayak ada unsur mempelajari terlebih dahulu gitu kan. Mempersiapkan dulu ya. Bukan mempersiapkan mungkin maksudnya ya, tapi mempelajari. Iya. Atau kita yang memberi clue. Itu nggak boleh memberi clue. Betul. Ada tapi mungkin juga bisa terjadi seperti itu ya. Iya. Karena kadang-kadang mereka itu kalau mau tes, ya sebelum psikotes itu kadang-kadang juga kesini dulu. Jadi tapi bukan semata-mata ingin nanti lolos atau tidak, tapi ingin mempelajari gitu aja. Jadi latihan. Benar, clue itu ya. Kalau saya sih ya hampir sama apa yang disampaikan oleh teman-teman ya. Yang sering terjadi itu ketika teman-teman pegawai senior ya, yang akan mengikuti psikotes, terutama permintaannya tes khusus MMPI. Oh iya. Ada pengalaman mereka itu tidak valid, sehingga menanyakan kok iso aku nggak valid. Oh iya. Kadang-kadang gimana Pak caranya kok saya tidak valid beberapa kali. Kalau memang itu dibandingkan benturan ya memang iya, tetapi kita kan tidak bisa mengkondisikan bahwa silakan mengerjakan seperti ini supaya valid, kan tidak bisa. Kayak ngajari permukaannya saja, misalkan kerjakanlah yang santai misalkan, yang konsisten misalkan ya. Kalau ada pertanyaan di awal seperti itu ya nanti muncul lagi ya pertanyaan seperti itu. Nah itu sebatas itu. Lah masa kita sebagai teman yang sudah bertahun-tahun kita kumpul mau berbicara sharing sedikit aja tidak bisa. Nah itu yang menjadi konflik di dalam diri saya ya. Iya. Kalau Kiki mungkin benturan kepentingan apa Ki? Kepentingan tadi ya terkait dengan jadi yang dari psikologi lebih sama. Jadi kalau misalnya ada yang kita kenal terus kemudian datang terus ingin belajar, ingin memperoleh hasil yang baik, terus kemudian kita lagi udah kenal, terus bagaimana kita untuk bisa membedakan antara kita profesional dengan kita punya ada unsur teman atau unsur dari keluarga sendiri. Oke. Yang jelas kita itu sangat menjaga daripada kerahasiaan dari jawaban-jawaban tersebut. Karena mungkin kita tidak mungkin ya sebagai profesi psikolog itu tega-teganya memberikan lembar jawaban ini loh jawabannya, ini loh kuncinya. Ya kan tidak mungkin. Ya, tapi Tidak kemungkinan mungkin terburuk itu kita bisa mendapatkan risiko apa ya? Kira-kira risiko terburuk dari pelayanan kita sendiri. Kalau saya risiko terburuk yang pertama kesannya ya kesan-kesan dari teman-teman loh ya. Sudah berubah, nggak mau sharing sedikit aja, itu kesan memang sudah risiko gitu ya. Sudah risiko. Jadi betul mengolok-olok kita ya. Medit gitu. Kalau di psikologi akhirnya ada benturan kepentingan, itu resikonya buat kita apa? Yang paling Ini tadi kata Mas Solik paling buruk maksudnya sangat sombong secara person. kalau ada kasusnya. Jadi kalau kita melakukan benturan kepentingan itu tadi, akhirnya
seperti apa gitu. Iya. Kalau kita sampai dampak terburuk. kalau kita sampai kalau Iya, iya. berkaitan dengan tadi nggak mau daftar, akhirnya rumah sakit nggak ada pemasukan dong. Kalau nggak daftar Kalau ya, nggak mau daftar nggak tadi daftar ya. contohnya, akhirnya pemasukan rumah sakit berkurang karena satu pasien dilayani tapi dia nggak mau bayar karena nggak mau daftar, itu misalnya. Iya. kalau saya itu untuk yang ada itu yang apa namanya yang teman yang minta tes tapi nggak mau daftar. Ya, Tuh. misalnya teman sendiri itu. Kalau yang itu kan kasus nomor 1 ya, maksudnya yang masalah yang nomor 2 yang apa namanya yang masalah yang ada masalah belajar psikotes itu ya. Jadi si tadi itu yang contohnya kalau dia belajar psikotes. Yang jelas kan itu kan melanggar kode etik. Tapi kan melanggar kode etik itu kan nggak ada hukumannya. Ada pasalnya ono, tapi kan nggak ada hukumannya di rumah sakit ini kan belum diaplikasikan gitu. Kalau kode etik profesi itu kan belum ada aplikasinya di rumah sakit. Ya. Kalau memakan jam waktu kerja gimana? Memakan waktu Jam waktu kerja jadi misalnya kayak contoh ya, itu pasien pribadi apa pasien yang masuk ke sini tapi nggak mau daftar. Poli. misalnya. Terus yang kayak tadi Mbak Desi, akhirnya kita mau menyiapkan waktu khusus untuk ngajarin misalnya kayak gitu. Itu mengambil waktu kita nggak? Jam kerja nggak? Mengurangi jam kerja? Maksudnya kalau memang nggak daftar ya, yang jelas ya iya. Kalau nggak itu ya. kalau nggak daftar. Kalau nggak daftar dan itu apa kita melayani Resiko kan ya? ya, Ya. kita melayani misalnya juga lama-lama gitu dengan pasien yang tidak mendaftar itu sama aja juga gitu. ya kalau jelasnya menurut saya ya mengurangi pendapatan daripada rumah sakit meskipun 0, sekian kan begitu. Seharusnya Waktu yang jelas 0, ya. termasuk ini apa namanya ya, kalau bisnis ya, jadi mengurangi pemasukan ke rumah sakit 0, sekian misalnya ya. Ya. Seharusnya dia membayar meskipun sekian, karena tidak tetap mendaftar ya otomatis ya tidak bisa diklaim kan begitu. Ya, untuk mengantisipasi seperti itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kadang-kadang itu teman-teman itu nggak mau daftar tapi bawa sari roti. Ada yang gitu kadang-kadang dia bawa roti. Itu kan kayak suap nggak sih? Itu suap nggak? Mungkin ini sih apa ya? Hasilnya apa? ada hal lain juga gitu kan. Tadi kan menyampaikan bahwa ada kerugian gitu ya dari rumah sakit karena kita melakukan benturan kepentingan. Terus secara hubungan, kalau saya sih ngelihatnya lebih ke kalau user pasiennya ini kalau mengetahui itu bisa menurunkan kepercayaan. Ya, Jadi nurunin kepercayaan ke kita gitu. Jadi umpama gak usah di RSJ yang diduluin yang kenal gitu kan bisa jadi untuk bisa menurunkan kepercayaan dari pasien. iya. Menurunkan tingkat Iya. menurunkan tingkat Kepercayaan konsumen. Jadi ternyata yang didulukan temennya sendiri seperti itu, yang kenal duluan. Padahal saya daftar, dia enggak. Kalau sampai mereka tahu juga seperti itu, itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kecuali yang bisa dilakukan. Berarti kalau yang bisa kita lakukan ya kembali kepada kita ya, karena kepada apa namanya etika ya, kalau profesi ada etika profesi gitu ya, etika profesi, jangan betul. memandang apa begitu, latar belakang apa gitu ya, itu masalah etika. Namanya etika itu etikos, jadi berkaitan dengan diri kita sendiri. Mari kita mulai. Mari kita mulai dari saya sendiri. Ini yang gitu. dipandang etika itu yang mana? Yang kasus apa? Yang kembalilah kepada etika itu. Maksudnya itu tadi, jadi menerima pasien yang tanpa daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pause dulu. Terus tanpa daftar? Ya, itu jadi kita mendahulukan pasien kenalan kita. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi yang hubungan sama
benturan kepentingan. Ini kalau ya, bisa kita contohkan yang termasuk contohnya gratifikasi itu bagaimana? Mungkin apa ya, bisa seumpama ada penerimaan pegawai di sini dilakukan tes, terus pasiennya itu atau keluarga pasiennya itu ngasih uang ke pemeriksaannya dengan tujuan supaya anaknya lolos atau hasilnya bagus, itu Bisa. Jadi ngasih uang sendiri gitu ya? ngasih uang dengan tujuan untuk dimudahkan diloloskan. Itu yang bisa terjadi di situ. Iya. Ada tambahan? Ya bisa dalam bentuk memberi atau barangkali bisa dalam bentuk iming-iming ya. Oh, Itu juga iya. ada loh. Iya. Nanti kalau valid misalnya apa? Iya. Iming-iming ya? Ya, apa ya? Menjanjikan. Itu Iya. sudah termasuk menjanjikan. Nanti tak kasih ini Pak. Itu menjanjikan. Terus yang contoh real ya, kalau di sini itu kalau pemberian dalam bentuk materi uang sih yang saya alami tidak pernah. Tapi yang konkret pernah terjadi itu ya kalau kita sadari memberikan snack ya. Oke. Masukkan ya, taruh aja nih. Apa ini? Ya, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk mengantisipasi biar orang-orang itu juga tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Lapor ke SPI. Lapor ke SPI ya. Ke SPI. Atau pertama mungkin lapor ke pimpinan klinik psikologi gitu ya. Kalau Perawat jalan itu juga ya. Jadi kita tes dulu. Ya. Perawat jalan. Ya. Perawat jalan. Kalau saya sing paling mudah kita membuat tulisan sendiri, tidak menerima suap dalam bentuk apapun di pintu ya cukup. Saya pikir tulisan biasa saja. Membuat tulisan. Jadi sebetulnya di sini sudah ada tulisan poster-poster itu juga bisa membantu ya. Jadi kita juga Sangat bisa membantu melakukan. sekali untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Komunikasi yang sangat membantu sekali. Ya. Sip. Oke. Bisa juga blowing system ya, pakai website RSJ. Iya, jadi kalau mungkin kasusnya kita mau ngelaporin sungkan karena teman sendiri, jadi bisa pakai sistem yang udah ada di RSC ya. Gitu, Iya. blowing system. Kan ada ya. Oke. Itu sih. Lalu untuk itu untuk pengembangan klinik psikologi sendiri sebaiknya apa ya yang bisa untuk inovasi atau untuk sebagai pelayanan prima, kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sini? Menurut teman-teman gimana? Sebenarnya kalau pelayanan itu kan ya yang pertama membuat pasien supaya nyaman, supaya mudah gitu kan. Jadi ya apa ya, kita bantu gitu. Nyaman, mudah, Berjalan sesuai dengan SOP. Iya. sesuai dengan SOP. Alur pelayanan. Dan tetap mungkin senyum, sapa, salam gitu. Tetap kita terapkan ya. Penampilan. Kalau saya itu intinya meningkatkan komunikasi yang efektif ya. Komunikasi Pasien yang duduk tak sopo. Ya. Pasien duduk disapa. Ya. Bu, apa sudah dilayani? Oke. Sangat lega sekali. Kalau saya ya sangat Ya. lega sekali. Ya. Ya. Hanya disapa seperti itu aja. Jadi menyapa Atau- pasien. Atau kalau saya di sini ya, pasti saya suruh masuk. Suruh masuk. Entah itu saya suruh keluar lagi menunggu. Ya. Yang jelas pasien gampangannya terlayani dulu. Ya. Komunikasi yang intinya komunikasi ya. Ya, itu tadi apa dari mana dulu? Yang memudahkan. Memudahkan. Ya, sesuai Sesuai kebutuhan. SOP, SOP alur. penampilan juga, terus menyapa, gitu ya. Sikap. Ya. Jadi kalau ada pasien kita berdiri. Menyapa. Ya, Dan pada siapa saja. oke. Ya, kita bisa banyak ya. Pada diskusi kali ini mungkin itu saja dulu.